Halo, selamat sore. Gimana kabarnya semuanya ibu-ibu? Sehat selalu ya? Ya, baiklah. Sore ini aku akan berbicara tentang sedikit mengenai kaum Hawa. Apakah bagi ibu-ibu yang berusia 40 tahun, kalau mereka mengalami penurunan dalam melakukan seksualitas ya, karena perempuan itu dari usia muda udah produksi hormon. Jadi hormon dari usia 11, ada mungkin yang usia 10 tahun udah mendapatkan datang bulan gitu kan. Biasanya ada yang 11 tahun, 12 tahun gitu. Kayak teman saya kelas 5 SD udah datang bulan gitu kan. Jadi kan mudah sekali. Dibandingkan kaum pria kan produksi hormonnya itu lebih cepat dari para perempuan gitu loh. Jadi saya tuh nggak sengaja lihat Facebook yang isinya ada video di situ. Hati-hati buat ibu-ibu yang umurnya 40 tahun yang mengalami libidonya menurun katanya. Itu akan ibu harus hati-hati karena nantinya suami Anda akan mencari wanita lain atau kan melakukan hubungan seks dengan wanita di luar sana atau yang bagaimana itu menurut aku kurang efisien ya. Jadi menurut aku kalau untuk memberikan edukasi kepada ibu-ibu di luar sana, jangan seperti itu. Ibu-ibu nonton video misalnya, nonton video yang isinya ibu rumah tangga yang berusia 40 tahun yang libidonya menurun atau gairah seksnya menurun. Berhati-hati, nanti sang suami akan main dengan perempuan lain dengan palako di luar sana. Menurut saya itu kurang efisien sekali, kurang etis kalau mau memberikan edukasi kepada ibu-ibu di luar sana. Santai aja, sebagai perempuan ibu-ibu udah melakukan hal yang terbaik di rumah, ngurus anak, ngurus suami. Bayangkan dari pagi hingga malam ngurusin anak, bersihin rumah, ngerjain pekerjaan rumah, memasak, ngelayanin suami, ngelayanin anak, belum cuci piring, nyapu-nyapu, ngepel, dan nanti berantem dengan tikus, rumahnya tikusnya banyak sekali, nanti bagaimana gitu kan? Bagaimana cara menanggulangi hal-hal yang seperti itu di rumah gitu kan? Kalau dibilang jangan stres, nggak ada manusia yang hidup ini nggak stres ya, walaupun punya duit banyak juga stres juga, apalagi ibu-ibu yang di rumah. Ada juga di luar sana perempuan dengan usia 40 tahun gairah seksnya itu malah meluap. Karena apa? Itu karena lifestyle-nya, tergantung lifestyle kita gitu kan. Kalau lifestyle kita di kampung, gaulnya dengan ibu-ibu rumah tangga, ibu-ibu pengajian, mungkin hal yang seperti itu seperti kayak nggak fokus ya, fokus ke seks hubungan intim itu tersisihkan gitu loh. Jadi kalau ibu-ibu yang di luar sana pastinya fokusnya ke anak gitu, ngurus anak, nggak fokus ke seks lagi gitu loh. Yang penting ngurus anak, ngurus suami, even tidak melakukan hubungan intim itu kan udah hal yang biasa. Karena apa? Perempuan di usia yang 40 tahun itu udah nggak muda lagi, memang itu udah nggak muda lagi, tetapi gairah seksnya itu masih ada pasti gitu. Tapi ibu-ibu nggak akan fokus ke situ aja, jadi banyak kerjaan, banyak yang lebih penting daripada masalah seks. Lebih pentingnya ke anak kan, ke anak, ngurus anak itu yang lebih penting sama
pekerjaan rumah gitu. Ada juga yang ibu-ibu yang di luar sana yang mungkin lifestyle-nya berbeda, itu lain sekali gitu ya. Jadi perempuan-perempuan yang di luar sana yang udah mengalami libidonya udah menurun itu mungkin ya 50 ke atas, karena sebentar lagi itu akan mengalami menopause, ya kan, menopause. Tetapi hal seperti itu kan bisa dirembukan sama sang suami gitu loh. Sang suami, gimana aku udah mau menopause ini, gimana konsul ke dokter berdua dengan suami, gimana minta penjelasan, karena umur-umur mendekati menopause itu kan mungkin pegal semua ya, sendi-sendi itu linu semua, mungkin itu yang saya tahu karena saya punya teman juga, ibu-ibu juga mengalami hal seperti itu, kayak pengapuran gitu-gitu. Jadi saya tahu sedikit walaupun nggak banyak, walaupun aku itu bukan terlahir sebagai yang seutuhnya gitu. Ya begitu, jadi ibu-ibu jangan khawatir ya kalau kalian mengalami hal yang seperti itu, misalnya gairah seksnya menurun, jangan khawatir karena pekerjaan melelahkan, mengurus anak dan segala macamnya itu sangat melelahkan gitu. Tetapi untuk menjaga harmonisasi keluarga ya harus dijaga, bisa dengan habis ngurus keluarga, ngurus anak, manjakan 1 jam atau setengah jam aja untuk diri Anda sendiri, untuk melakukan aktivitas sendiri, menyayangi diri ibu-ibu sendiri. 1 jam atau setengah jam itu menyehatkan pikiran, menenangkan pikiran, supaya mood kita itu selalu bagus. Dengan apa caranya? Ya dengan mungkin bisa dengan cara kayak meditasi, yoga, sedikit aktif supaya mood kita itu lebih bagus, supaya perjalanan darah kita itu lancar, nggak stres itu. Jadi kalau melakukan hal yang seperti itu mungkin insya Allah ya, jadi fine-fine aja gitu loh. Jadi seperti itu menurut saya. Dan kalau ibu-ibu setuju dengan apa yang aku katakan ini, tolong di subscribe, di like, dan di komen, oke? Jadi intinya jangan panik atau worry banget atau khawatir banget kalau mengalami hal-hal yang seperti itu, misalnya hal-hal yang seperti itu, misalnya hubungan tidak bergairah lagi atau bagaimana itu, karena itu udah wajar, karena sebagai ibu rumah tangga, pekerjaan banyak, tidak mementingkan hal-hal yang seperti itu, tidak fokus ke situ, jadi fokusnya ke anak, ke keluarga. Jadi para suami kalau tahu misalnya istrinya lagi moodnya nggak enak dan mengalami hal yang seperti itu, libidonya menurun, rembukan aja, sayangi karena istri kalian itu udah memberikan waktu yang terindah, memberikan anak yang cakep-cakep, memberikan waktumu, melayani kamu dengan hebat, dengan tanpa ngeluh. Jadi jangan diabaikan, lebih disayangi supaya kalau istri Anda mengalami hal yang seperti itu, berikan lebih perhatian yang khusus supaya dia tidak drop atau bagaimana, supaya moodnya lebih senang, lebih happy karena mendapat suamiku lebih perhatian aku walaupun saya tidak bisa melayani seperti itu gitu. Jadi jadi itu lebih enak gitu loh. Jadi lebih enak, jangan sampai istriku nggak bisa begini lagi, kamu main kencan dengan perempuan lain di luar sana. Itu hal-hal yang bodoh sekali. Jadi intinya para suami harus lebih pengertian, lebih aware, lebih kasih perhatian yang khusus kalau mengetahui istrinya lagi mengalami hal seperti itu. Begitu.
gitu. Dan kalau di sini, misalnya kalau di sini saya punya teman juga di sini, di Australia sini saya punya teman juga, duduk berdua ngobrol bersama, melihat anak-anaknya sukses bersama gitu loh. Jadi nggak ke fokus ke begini-begini terus gitu, enggak gitu. Kalau udah waktunya, udah usianya dari 50 tahun 80 tahun itu kan mencari teman hidup, pasangan hidup yang benar-benar seirama, belahan jiwa. Jadi jangan sampai ada yang curiga atau apa bagaimana. Namanya belahan jiwa, teman hidup sampai mati. Oke, begitulah ya ibu-ibu, itu obrolan saya kali ini. Jadi subscribe, share, dan like. Oke. Selamat malam.